Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah sholat Isya dan insyaallah sholat tarawih Masjid Nurul Ilmi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang sangat banyak ya, berupa nikmat kehidupan, kesehatan, kekuatan untuk beribadah di malam-malam bulan Ramadan ini. Shalawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pejuang-pejuang agamanya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, pada malam ini kultum saya ingin memberi judul Syariah akan berbuah maslahah. Aturan Allah, perintah Allah, larangan Allah itu pasti akan membawa kepada kebaikan. Kita coba simak satu hadis Rasulullah dari Abu Dzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus suhur. Umat ini akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, hadis ini menurut asbabul wurudnya, sebab turunnya hadis itu karena kebiasaan orang Yahudi itu mengakhirkan buka ya. Jadi mungkin biar pahalanya banyak, bukanya diakhirkan. Sehingga di hadis lain Rasul mengatakan ajjilu ftira ya, fa innal yahuda yuakhirun. Segeralah berbuka karena sesungguhnya orang Yahudi itu mengakhirkannya. Nah, perintah ini cocok dengan karakter kita ya. Apalagi anak kecil kan, puasa kan bentang maghrib. Jadi begitu teng langsung, itu berarti sunnah. Cuma yang saya sampaikan adalah ummati bi khairin. Umat ini selalu dalam kebaikan. Jika menjalankan sunnah yang ringan ya, seperti menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, senyum dengan sahabat tetangga, bersalaman, pokoknya sunnah yang ringan itu ada kebaikan. Ya, tentu berpikir yang lebih jauh, apalagi kalau sunnah atau aturan Rasul itu merupakan perintah wajib. Pasti kebaikannya lebih besar lagi, masalahnya lebih besar lagi. Nah, saya ingin berikan ilustrasi begini. Di bulan Ramadan ini kita pasti sibuk dengan WA. Banyak video-video ya. Salah satunya adalah video orang menyiapkan berbuka dengan makanan yang mewah, lauknya besar-besar, piringnya besar juga. Ya, di satu sisi ada video lain saudara kita di Palestina berbuka makan sahur dengan mengais remah-remah sisa makanan. Ya, di tengah kegelapan, di tengah kemiskinan dengan siksaan. Padahal orang-orang yang pertama tadi orang Islam, yang kedua tadi juga saudara kita. Kenapa itu terjadi dan kita seperti tidak ada solusinya? Sebenarnya ada solusinya, yang itu adalah sunnah atau aturan atau syariat Allah
yang belum kita kerjakan. Ya, terkait dengan Palestina, dijajah, diperangi bukan sejak Oktober tahun lalu. Sudah sejak 1948, pengusiran, pembunuhan, penghancuran rumah ibadah itu sudah berpuluh tahun, tapi tidak ada solusinya. Padahal ini adalah Palestina, sebelah sini ya Jordania, punya tentara, punya militer, punya senjata. Sebelah sana Libanon, sebelah kirinya Mesir, jauh lagi Arab, sini Irak. Semua saudara-saudara kita punya tentara, punya bom. Sementara Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 190, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul muqtadin. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan kalian melampaui batas. Siapa yang memerangi kamu? Jelas Zionis Israel memerangi, bukan sejak tahun lalu, tapi sudah berpuluh tahun. Dan Allah mengatakan, perangilah orang-orang yang memerangi kamu di jalan Allah. Ini senjata ada, tentara ada, kenapa tidak perang? Karena tidak ada komandonya. Karena umat Islam tidak punya pemimpin yang mengomando, sehingga tentara, senjata, tank, pesawat itu tentu saja di tempatnya masing-masing. Sementara saudara kita sudah hampir punah yang di Gaza itu. Kenapa tidak punya komando? Adalah ada kewajiban satu lagi yang belum tertunaikan, yaitu di surat An-Imran ayat 103 Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, bersatulah kalian, jangan bercerai-berai. Tetapi kita umat Islam ini sejak 100 tahun yang lalu bercerai-berai, membentuk negara sendiri, membentuk bangsa-bangsa sendiri, punya pimpinan sendiri, sehingga tidak punya pimpinan satu yang bisa mengomando. Ini adalah perintah yang wajib. Oleh karena itu, kenapa kita tercerai-berai? Ada perintah wajib satu lagi yang belum kita tunaikan, bahkan kita salah fahami, yakni Al-Baqarah 208 ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan kafah. Kalau kalian Islam, bukan hanya sholatnya, zakatnya, puasanya, tetapi juga politiknya Islam. Jangan pakai politik Yahudi yang memecah belah bangsa, membagi-bagi umat ini menjadi bangsa-bangsa yang masing-masing berdiri sendiri. Bahkan untuk awal akhir Ramadan pun mengadakan penglihatan ru'yah sendiri, ketetapan sendiri yang bisa berbeda satu sama lain. Ini adalah deretan kewajiban-kewajiban yang merupakan sunnah Allah, sunnah Rasulullah. Perintah Allah yang pasti di baliknya ada maslahah yang sangat besar. Oleh karena itu, jamaah sekalian dimati Allah, terakhir sunnah yang belum kita tunaikan, yang terkait dengan sistem kehidupan kita selaku umat, yakni berhukum kepada hukum Allah sebagaimana Allah firmankan, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'akum. Berhukumlah kalian dengan apa-apa yang Allah turunkan, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ayat-ayat ini jemaah sekalian dimati Allah, sesungguhnya adalah kewajiban-kewajiban yang pasti nanti akan membawa kebahagiaan jauh lebih besar dibandingkan dengan menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan syahur. Oleh karena itu, marilah kita di dalam bulan Ramadan ini, apalagi kita bangsa Indonesia, umat Islam terbesar di muka bumi ini, saat ini sedang menghadapi hari-hari genting menetapkan kepemimpinan. Karena sesungguhnya takwa adalah bukti dari keimanan kita, dan takwa ini tidak bisa hanya pribadi saja, tetapi takwa ini juga harus masyarakatnya bertakwa, dan yang paling penting negaranya harus bertakwa. Negara yang bertakwa adalah negara yang menyeru rakyat untuk menjalankan kewajiban-kewajiban, negara yang mewajibkan apa-apa yang Allah wajibkan,
dan negara yang mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan, maka negara seperti itu nanti pasti akan mengantarkan kepada kondisi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada para ulama kita, para pemimpin kita di bulan Ramadan ini, bangsa Indonesia sebagai kaum muslim yang menjadi harapan besar bagi umat Islam di seluruh dunia, bisa benar-benar diberikan kepemimpinan Islam yang akan membawa umat Islam kepada persatuan, yang akan menyelamatkan dunia ini daripada kehancuran. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.